Shalom adik-adik, shalom. Masih ada semangat gak hari ini? Pastinya masih ada dong. Masih semangat karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah Smiling Kids online pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau masih memberi kami kesempatan untuk ibadah, sekalipun kami ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami doakan untuk ibadah kami hari ini, berkati dari awal ini sampai pertengahan sampai akhir. Kau berkati kakak-kakak yang melayani, Kau berkati juga kakak-kakak yang melayani di luar lah. Berkati kakak-kakak yang melayani di belakang layar Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada, juga Kau berkati biar kami dapat mengerti, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami memiliki sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdiri adik-adik. Laskar Kristus siap, yes. Sekali lagi kita ulangi, Laskar Kristus siap, yes. Nah, kita akan angkat pujian sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mata Tuhan melihat
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya, dipersiapkan matanya, fokus supaya kita tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Tidak sibuk sana sini, tidak mengurus sana sini, tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, pengetahuan dari Engkau, agar kakak yang menyampaikan firman Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga adik-adikmu bisa mengerti dan adik-adikmu bisa melakukan dalam kehidupannya.
karena Roh Kudus yang memimpin mereka masing-masing, membimbing mereka masing-masing dan memampukan mereka sehingga mereka mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, salia, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Ada yang tahu nggak apa itu isinya? Isinya adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Isi Alkitab perikop ini menceritakan tentang perumpamaan dirham yang hilang. Kita akan belajar bersama-sama adik-adik tentang perumpamaan ini. Namun sebelum itu, ayat hafalannya kalian ambil di Lukas pasal 15 ayat 10. Kalian bacakan ya ayat hafalannya ya. Lukas pasal 15 ayat 10. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalian bacakan sekali lagi ayat hafalan kita. Lukas 15 ayat 10. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Itu adalah ayat hafalan kita yang nanti akan kita hafalkan dan kita akan laporkan kepada guru-guru Smiling Kids. Nah, adik-adik, apakah kita pernah kehilangan sesuatu? Apa yang hilang? Bagaimana perasaan kalian saat kehilangan sesuatu? Mungkin kalau kalian tanya nih, di dalam sekolah kalian pernah kehilangan apa? Pensil penghapus, krayon, atau mungkin buku, atau mungkin kalau kalian bawa bekal hilang, sedikit makanannya hilang diambil orang, atau mungkin bisa hilang semua, atau banyak hal. Bagaimana perasaan kalian? Nah, pertanyaan lebih lagi nih, kalau kalian kehilangan sesuatu yang berharga seperti apa? Handphone, dompet, uang. Coba, bagaimana perasaan kita? Kita pasti akan mengusahakan semuanya itu sampai keras. Mengusahakan dengan keras semuanya itu hingga kita menemukan barang itu kembali. Benar ya? Nah, suatu hari Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang wanita yang kehilangan sesuatu yang berharga. Apakah yang hilang itu? Oke. Kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Judul perikop perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Ya, itu adalah cerita perumpamaan tentang dirham yang hilang, adik-adik. Jadi ada cerita ini pada waktu itu di Palestina, pada waktu dimana Yesus hidup, ada 2 orang suami dan istri hidup di satu rumah, dimana di situ ada binatang yang mereka pelihara, dimana di situ ada jerami, ada kandang dan lain-lain. Saat ini pada waktu itu suami itu udah pernah memberikan apa yang tadi kalian sampaikan, yaitu sebuah ikat kepala pada saat mereka menikah, diberikan itu sebagai pemberian. Sebuah ikat kepala apa itu kak? Yang terdiri dari 10 keping dirham perak diikat kepala itu tersebut. Jadi setiap hari istri tersebut memakai setiap hari ikat kepala itu, dimana pada saat dia menyapu, memasak, mengambil air di sumur, dia selalu menggunakan ikat kepala tersebut dari waktu ke waktu. Dan pada waktu dia pakai, dia selalu menghitung ikat kepala itu. Jadi ada 10 dirham perak emas itu dia setiap hari hitung. Kenapa? Karena istri tersebut itu takut salah satu dirham tersebut hilang. Kalau salah satu hilang, 9 dirham itu tidak ada artinya lagi. 9 dirham itu tidak berguna lagi, adik-adik. Suatu hari wanita itu bangun seperti biasanya.
dan dia mempersiapkan sarapan. Dan kemudian pada waktu dia berjalan ke sumur untuk mengambil air, seperti biasa ia menyetujui dirhamnya dan menghitung satu persatu. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba dia terkejut, sekeping dirhamnya hilang. Dia bilang, aku belum pergi keluar rumah pagi ini. Dari malam semua dirhamnya itu masih ada di tempatnya. Dan kemudian dia mencari semua tempat di mana dia ingat. Dia di sini dia ingat, dia cari nggak ketemu, dia sini dia ingat, dia cari nggak ketemu, dia kemudian nyalakan lilin untuk mencari di tumpukan jerami, tapi tidak ketemu adik-adik. Tidak bisa dilihatnya pada waktu itu. Lalu dia mengambil sapu, terus kemudian dengan hati dia sapu, terus bunyinya apa, srek. Saat itu dia melihat lilinnya untuk melihat, ia melihat sesuatu yang berkilau dalam cahaya lilin. Itu adalah dirhamnya. Kilau perak memancar dari antara tumpukan jerami yang ada di sudut ruangan. Ia mengangkat itu, dia bilang, nah ini dirhamku yang hilang. Kemudian dia berlari keluar rumah, dia memanggil teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dia bilang, dirhamku telah ketemu, dirhamku telah ketemu. Mereka kemudian bersuka cita bersama-sama, mereka mengadakan pesta sampai mereka melupakan apa yang menjadi tugas mereka, yaitu mungkin ada pekerjaan rumah, mereka melupakan sejenak. Untuk apa? Untuk bersuka cita bersama-sama adik-adik. Nah, mengapa? Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menceritakan kisah ini? Mengapa Tuhan Yesus menceritakan kisah ini? Itu adalah ada maksud dan tujuan. Apa maksudnya? Ia ingin mengatakan sesuatu yang penting pada kita adik-adik. Bagi wanita dalam kisah ini, ikat kepala dengan 10 dirham itu adalah benar-benar merupakan harta miliknya yang berharga. Ia tidak ingin kehilangan sekeping pun dari dirhamnya. Tidak mungkin dia katakan, oh saya masih punya 9, itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya 10 hilang 1, tinggal 9 kan. Tapi dia tidak bilang 9 sudah cukup lah, nggak usah lah 1 dicari itu. Dia tidak mengatakan itu. Ia ingat semua dirham ada di ikat kepalanya. Itulah sebabnya ia mencari terus sampai dirhamnya itu hilang. Nah, Allah memiliki kita semua karena ia menciptakan kita agar ia ingin agar kita mengenal dan hidup dekatnya. Kita jauh lebih berharga daripada sekeping dirham perak itu. Tetapi kadang-kadang kita tidak senang hidup dekat Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak ingin Tuhan mengetahuinya, kita bersembunyi dari hadapannya. Kadang-kadang bersembunyi jika yang mencuri sesuatu, berbohong kepada orang tuanya atau gurunya, atau melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan. Orang dewasa juga bersembunyi ketika melakukan kesalahan. Jadi seringkali kalau misalnya kita harus melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan adik-adik? Seringkali kita sembunyi, takut lari dari tanggung jawab. Pikiran kita apa? Aduh gimana ya kalau dimarahinnya? Aduh gimana ya kalau misalnya terjadi? Aduh aku udah melakukan kesalahan. Pikiran kita seringkali seperti itu adik-adik. Seringkali kita takut akan mengakuinya, seringkali kita takut akan sesuatu yang terjadi setelahnya. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi ketika kita melakukan kesalahan? Banyak orang yang bukan bertobat, tetapi Tuhan mencari mereka. Ia mengutus Yesus untuk mencari orang yang sesat itu. Tahu nggak tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia pada waktu itu apa? Mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat itu kalian? Siapa yang tersesat? Kalian dan kita semua dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang tersesat. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang gak layak. Kita adalah orang-orang yang mungkin gak pantas untuk dihargai yang seharusnya. Tapi Tuhan angkat kita, Tuhan sayang kita, Tuhan temukan kita, Tuhan cari dan temukan, Tuhan gendong. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita adik-adik. Tuhan ingin hidup kita dekat dengannya. Tetapi bagaimana caranya kita kembali pada Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan berkata, aku menyesali apa yang telah aku perbuat. Ampunilah aku Tuhan. Dan tahukah kamu apa yang terjadi kemudian? Ayat 10 tadi apa? Tuhan dan semua malaikat yang bersuka cita. Mereka bersuka cita lebih daripada wanita dan teman-temannya pada waktu itu adik-adik serta temannya. Tuhan bilang, Tuhan berkata kepada malaikat yang menuju seorang di bumi, lihat itu anakku, dia orang yang tersesat, tapi kemudian dia telah ditemukan kembali, dia telah bertobat. Ada seorang yang bertobat dan ingin hidup dekat denganku. Pada saat itu Tuhan dan beserta malaikat-malaikat itu bersuka cita adik-adik. Jadi ketika kita bertobat, ketika kita mengaku, ketika kita bersujud kepadanya, siapa yang bersuka cita adik-adik? Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Mungkin kalau misalnya kita bertobat kepada mengaku dosa kepada orang, mungkin tetangga sahabat kita, saudara kita senang. Tapi bukan hanya mereka yang senang, tapi siapa? Tuhan dan malaikat-malaikatnya.
itu juga ikut mengalami sukacita. Karena apa? Mereka melihat bahwa kita itu mau bertobat dan ingin hidup dekat lagi dengan Tuhan. Jadi marilah kita semua bersukacita bersama-sama adik-adik. Nah, apakah kamu percayakan hal ini? Tuhan sangat senang jika kita menyesal dan mengatakan kepadanya apa kesalahan kita. Jadi jangan pernah takut. Akuilah, Dia pasti mengampuni kita dan memampukan dan mengubahkan kita yang salah menjadi benar adik-adik. Dirham yang hilang itu adalah perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Dia mengasihi, Dia mencari, Dia mengampuni kita semua adik-adik. Tidak satu pun kecuali kita sebenarnya orang-orang yang gak layak, kita sebenarnya orang-orang yang terbuang, kita sebenarnya orang-orang yang gak mampu, orang yang dipandang sebelah mata. Tapi Tuhan cari, Tuhan sayang, Tuhan hargai kita. Itulah kita adik-adik, itulah bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita adik-adik. Kalau kita udah dikasih, kita harus mampu mengasihi setiap orang. Siapa orang-orang yang kita kasih? Keluarga kita, teman kita, sahabat kita, kakak kita, adik kita, bahkan orang-orang yang membenci kita harus mengasihi mereka. Kita sudah ada di penghujung ibadah, kita berdoa bersama-sama kembali. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya Bapa, Kau layakkan segala pelayanan kami pada hari ini, Kau layakkan juga segala hal yang kami lakukan hari ini. Kiranya ini semua bisa kembali lagi menjadi berkat untuk adik-adik dan untuk sekitar kami. Kiranya setelah ibadah ini Bapak, kami menjadi manusia yang jauh lebih berkenan di hadapan-Mu, menjadi manusia baru yang bisa taat akan firman-Mu Bapak. Kiranya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan, kami alaskan di Yesus Kristus, ya amin. Sampai jumpa, dadah.